Ceritain dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk abang ataupun ibu. Berikut merupakan hasil kerja kelompok kami untuk membuat model machine learning yang berjudul Sistem Rekomendasi Tanaman dengan Data Tanah menggunakan Linear Regression and Decision Tree. Di sini dengan tim kami yaitu kelompok 8 beranggotakan Marta dengan NIM 11S22025, Rio Vansi Hombing dengan NIM 11S22026, Gabriel Sigalingging 11S22029, dan Mario Agustin Sejabat dengan NIM 11S22030. Ada pembagian tugasnya sebagai berikut. Yang pertama itu bagian pendahuluan yaitu latar belakang. Jadi pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah itu merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Karakteristik tanah seperti pH, kelembapan, kandungan nutrisi, serta tekstur itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dan juga kesalahan dalam pemilihan tanaman yang tidak sesuai bisa mengurangi hasil panen dan menambah biaya. Jadi di proyek ini kami menggunakan dua algoritma utama untuk machine learning-nya, yaitu linear regression untuk eh, regression dan juga decision tree untuk classification. Linear regression itu digunakan untuk memodelkan hubungan antara fitur tanah serta indeks kesuburan tanah atau IKT yang berfungsi untuk memperkirakan seberapa subur tanah berdasarkan data yang ada. Kemudian modelnya ini eh, meminimalkan kesalahan prediksi dengan menggunakan MSE atau Mean Squared Error, serta memberikan interpretasi yang jelas mengenai hubungan antara fitur tanah. Sementara itu untuk algoritma yang kedua yaitu decision tree itu efektif untuk masalah klasifikasi seperti prediksi jenis tanah atau tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dengan membangun model berbasis keputusan yang mudah dipahami dan dapat menangani data yang tidak linear. Jadi integrasi teknologi machine learning di sini dalam bidang pertanian tidak hanya meningkatkan akurasi pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan efisiensi sumber daya. Dengan pendekatan linear regression dan decision tree ini, proyeknya ini menawarkan solusi praktis yang dapat membantu petani mengoptimalkan hasil panen sekaligus mengurangi resiko kegagalan akibat ketidaksesuaian tanaman dan lahan. Adapun tujuan dari pembuatan model ini adalah yang pertama, membangun sistem rekomendasi tanah berdasarkan data karakteristik tanah menggunakan algoritma machine learning. Yang kedua itu membangun model klasifikasi untuk menentukan jenis tanaman yang paling sesuai dengan kondisi tanah tertentu. Dan yang ketiga itu mengembangkan aplikasi desktop interaktif berbasis GUI menggunakan Tkinter untuk menerima input data tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk metodologi prediksinya, di mana yang pertama itu adalah pengumpulan dan persiapan data. Di sini data akan dikumpulkan dalam bentuk file CSV yang berisi informasi karakteristik tanah dan target yang ingin diprediksi. Hal ini meliputi fitur input, mencakup temperatur, kelembapan, kadar air, serta kandungan unsur hara tanah seperti nitrogen, potasium, dan fosforus. Selanjutnya ada target prediksi. Di sini yang diprediksi adalah jenis tanah, jenis tanaman, dan nama pupuk. Selanjutnya dilakukan pemisahan fitur dan target, validasi keberadaan kolom, konversi target ke format string untuk klasifikasinya. Lalu tahap yang kedua yaitu pra-pemrosesan data, di mana di sini dilakukan agar model dapat berjalan secara optimal, yang dilakukan dalam beberapa tahapan pre-processing. Yang pertama itu ada split data,
di mana data akan dibagi menjadi dua latih dan dua data uji. Perhitungannya 80/20 untuk masing-masing target prediksi. Lalu normalisasi fitur untuk menggunakan standar scalar untuk menstandarkan skala nilai setiap fitur agar memiliki distribusi yang seragam. Selanjutnya itu untuk tahap yang ketiga ada pelatihan model machine learning di mana akan dibangun tiga model klasifikasi menggunakan algoritma Decision Tree Classifier dari pustaka Scikit-learn untuk masing-masing memprediksi jenis tanah, jenis tanaman, dan juga nama pupuk. Model dilatih menggunakan data latih hasil processing, lalu diuji pada data untuk mengevaluasi performanya. Tahap selanjutnya itu adalah evaluasi model, di mana akurasi dari ketiga model dihitung menggunakan metrik accuracy score yang menunjukkan seberapa tepat model dalam memprediksi berdasarkan data uji. Untuk hasil akurasi akan yang ditampilkan terminal sebagai indikator awal keberhasilan model adalah seperti berikut. Yang akan ditampilkan adalah akurasi jenis tanah, akurasi jenis tanaman, dan juga akurasi nama pupuk. Lalu selanjutnya ada pengembangan aplikasi GUI, di mana agar sistem dapat digunakan oleh pengguna non teknis, maka akan dikembangkan aplikasi berbasis Tinker dengan fitur sebagai berikut. Pertama, entry input berupa nilai-nilai numerik untuk karakteristik tanah yang berupa tombol prediksi. Lalu ada label hasil untuk menampilkan output prediksi untuk jenis tanah, tanaman, dan pupuk secara real time. Fungsi utamanya adalah predict data yang menangani pembacaan input, transformasi dan prediksi model, lalu penampilan hasil. Dengan sistem ini, pengguna cukup mengisi data tanah yang tersedia dan langsung mendapatkan rekomendasi secara intens. Masuk kepada kode programnya, pada yang pertama kita dapat melihat di situ ada from field import image, image TK dan image op. Itu gunanya untuk mengimpor modul dari PIL, Python Image Library, atau memproses gambar, termasuk membuka image, dan juga menampilkannya dalam GUI, dan manipulasi tambahan yaitu image object. Masuk pada bagian yang kedua, line yang kedua yaitu import pandas SPD, yaitu mengimport library pandas. From Scalarium Modern Selection Import Train Test Spread itu fungsinya untuk membagi data menjadi data pelatihan dan pengujian. Mengimport standar scalar itu adalah untuk menstandarisasi data agar setiap fitur memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Mengimpor algoritma klasifikasi decision tree untuk membangun model prediksi klasifikasi. Mengimpor model linear regression untuk membangun model prediksi regresi dalam menggunakan untuk memprediksi indeks kesuburan. Mengimpor Tkinter untuk library antarmuka grafis yaitu GUI untuk membangun aplikasi desktop. Mengimpor message box dari Tkinter untuk menampilkan pesan pop-up seperti peringatan atau informasi kepada pengguna. Mengimpor smooth untuk teknik oversampling dari library Embellish Plan untuk menyimpulkan jumlah kelas pada pelatihan. Masuk ke kode programnya. Yang pertama kita di sini membaca file CSV yang bernama datacore.csv dan menyimpannya dalam variabel data sebagai sebuah data frame. Masuk ke bagian selanjutnya, di situ ada feature sebenarnya temperatur. Nah, itu gunanya untuk kolom-kolom yang ada pada datasetnya, terdiri dari temperatur, humidity, moisture, nitrogen, potassium, dan phosphorus. Di sana ada fitur rek dengan nitrogen, fosforus, potasium, yaitu untuk mendefinisikan fitur untuk digunakan model regresi khususnya untuk menghitung indeks kesuburan, dan membuat variabel X yang berisi data fitur untuk model klasifikasi, membuat variabel extract untuk berisi data fitur khusus model regresi, membuat target klasifikasi jenis data dan mengkonversinya dalam format string, dan ycrop itu gunanya untuk target klasifikasi untuk jenis tanaman dan mengkonversinya dalam format string, dan yvarity itu sama gunanya dan digunakan untuk klasifikasi nama pupuk. Masuk pada bagian selanjutnya, di situ ada data fertility index dengan data nitrogen dikali 0,4 tambah data fosforus dikali 0,3 tambah data potasium dikali 0,3. Di sini dihitung sebagai fertility index kombinasi bobot dari nitrogen 40%, fosforus 30%, dan potasium sebanyak 30%.
dan membuat target regresi dari nilai fertility index yang telah dihitung sebelumnya. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu split data, yaitu X-train, X-test, Y-trail soil, Y-test soil, kemudian train test, split X, Y-soil, test size 0,2, dan lebih selanjutnya itu sama dengan 42. Cuma di sini kita membagi data untuk model klasifikasinya jenis tanam menjadi data pelatihan 80% dan data pengujian 20%. Di mana di situ ada membagi target klasifikasi jenis tanaman, hanya mengambil data pelatihan di trend crop karena model diuji dalam kode ini. Dan juga membaginya dalam target klasifikasi nama pupuk. Dan juga ya di situ ada extreme rate. Gunanya itu untuk regresi indeks kesuburan, mengambil data pelatihan saja. Bisa kepada scaling datanya. Nah, di situ kita ada membuat sebuah objek scalar untuk model klasifikasi dan di bawahnya itu membuat standarisasi terhadap data pelatihan agar skala semua fitur seragam. Dan juga di situ ada skala reg, membuat objek skala terpisah untuk data regresi dan juga extreme track scale atau membuat standarisasi terhadap data pelatihan regresi. Masuk pada bagian selanjutnya di situ ada fungsi smooth. Di situ guna fungsi smooth itu tuh menangani masalah ketidakseimbangan kelas pada data klasifikasi. Di mana pada X-trail soil res, di train soil res, dia di situ diaplikasikan pada data klasifikasi tanah agar distribusi kelas seimbang dan juga mengaplikasikan smooth pada data klasifikasi tanaman dan klasifikasi pupuk. Masuk pada train modelsnya, di situ kita dapat melihat model soil itu dilatih menggunakan algoritma decision tree dan data hasil smooth dan dilatih juga berdasarkan jenis tanaman, jenis pupuk, dan model regresinya itu memprediksi indeks kesuburan berdasarkan fitur-fitur unsur hara. Masuk kepada GUI aplikasinya. Di situ ada fungsi window untuk membuat jendela utama menggunakan Tkinter dan memberikan judul pada aplikasi jendela UI yaitu sistem rekomendasi pertanian dan mengatur ukuran jendela GUI menjadi 500 pixel dan lebarnya itu 650 pixel. Mungkin kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang GUI dari aplikasi ini. Jadi yang pertama di sini ada set background image untuk mengatur background dari aplikasinya. Di sini ada background image supaya di sini ada image open supaya dapat membuka file dengan nama background.jpg. Lalu di sini untuk styling ukurannya dan resizable. Lalu di sini ada background label dan background label place. Yang dimana background label itu menampilkan gambar sebagai background dan place itu untuk membuat gambar mengisi seluruh jendela tinkernya. Lalu di sini ada eh, warna dan fontnya. Jadi sini styling untuk beberapa tombol dan warna-warnanya. Ada yang hijau dan ada yang merah. Lalu sini untuk label dia di styling dengan Arial. Lalu untuk entry stylenya nanti Arial juga dengan lebar 25. Di sini ada judul dan subjudulnya. Kalau label title dan subtitle itu memberikan konteks pada pengguna. Dan kalau dilihat di sini ada rel X dan anchor yang dimana itu membuat label berada di tengah atas jendela. Lalu di sini ada input form, daftar feature yang berisi nama-nama fitur tanah seperti yang sudah dijelaskan tadi apa-apa saja yang digunakan. Lalu di sini ada tinker label itu untuk membuat label nama fitur. Lalu tinker entry untuk membuat input box tempat user itu bisa memasukkan nilai dari fitur-fitur yang ingin diprediksinya. Lalu di sini Lalu di sini bisa kita lihat ada input formnya tadi. Kalau
di sini ada fungsi prediksi dan riset kan. Jadi kalau yang kita lihat fiturnya itu tadi yang memasukkan nama, lalu di sini ada entry-nya itu yang menyimpan semua input box-nya itu ke dalam list agar dapat diakses nanti saat memprediksinya. Kemudian akan dilanjut dengan teman saya. Selanjutnya di sini mulai dari line 95, di sini kami membuat fungsi prediksi serta risetnya. Yang pertama di sini mendefine suatu fungsi bernama get fertility label, yang dimana sini mendefine tingkatan-tingkatan untuk eh, skor indeks kesuburannya. Misalnya kalau skornya 80, di atas 80 itu sangat subur, dan begitu juga untuk kurang subur. Kemudian berikutnya ada fungsi predict. Jadi nanti bakal ada button predict sama reset yang berfungsi, yaitu untuk predict dia akan mencoba ngetry em, ngetry yang mana isinya itu inputan dari pengguna, terus diolah di sini. Terus dia bakal diolah di sini, dia bakal diolah untuk menjadi data frame serta melakukan normalisasi. Di sini melakukan normalisasi atau standarisasi menggunakan scalar underscore CLF ini. Kemudian di fungsi soil, crop sama vert ini dia memanggil model dan menggunakan fungsi predict ini dengan mengambil nilai inputan yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Kemudian di sinilah eh, dimasukkan indeks kesuburannya itu, diprediksi. Jadi diambil subset fitur tertentunya itu, misalnya kayak tanah, kelembapan atau sebagainya gitu kan untuk regresi. Barulah dinormalisasi di sini. Terus diprediksi juga indeks kesuburannya itu menggunakan model underscore fertility-nya ini. Terus yang bagian ini dia itu mengubah nilai indeks numerik menjadi label kualitatif dengan fungsi yang sebelumnya, yang fertility ini, label ini. Nah, barulah di print di sini untuk resultnya. Misalnya jenis tanahnya berapa gitu kan, jenis tanamannya, pupuknya gitu. Terus di sini penanganan errornya. Misalnya kalau dia masukkan semua dengan email benar. Ada juga dia kalau error terjadi kesalahan dan mengeprint di mana letak kesalahannya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah bagian dari antarmuka grafis juga, di mana sini juga menggunakan character di Python-nya. Lalu di sini kita melihat bahwa ada dua fungsi tombol, di mana tombol seperti kaca pembesar ini untuk prediksi dan untuk eh, tanda reset. Nah, di mana untuk tombol prediksi ini kita menggunakan menjalankan fungsi predik yang jika ditekan maka akan menampilkan potongan kode, tapi biasanya bertugas untuk memproses input dan nanti akan menampilkan hasilnya. Selanjutnya itu menggunakan reset, di mana ini akan menjalankan fungsi reset, yang di mana reset ini seperti yang dijelaskan di atas tadi, agar pengguna bisa mengisi ulang data dari awal tanpa perlu menutup aplikasi. Lalu di sini ada juga label untuk reset label, di mana untuk menampilkan hasil dari prediksi. Lalu teks pada label ini akan berubah sesuai hasil yang diperoleh dari fungsi predik. Yang terakhir ada window main loop ini kita gunakan untuk menjalankan antarmuka kinter agar tetap aktif dan dapat merespon interaksi pengguna seperti klik tombol atau pengisian form. Sekian. Akan mendemokan aplikasi yang telah kami bikin. Jadi di sini kami akan mendemokan aplikasi yang sudah kami bikin. Bisa kita lihat di sini misalnya datanya kita ambil langsung dari datasetnya. Kita memasukkan temperatur dengan nilai 26, lalu humidity-nya 52, dan moisture-nya itu 38. Kalau nitrogennya itu 37, potasiumnya 0, dan fosforusnya 0.
Kalau kita prediksi, dia jenis tanahnya akan disebutkan sandy dengan jenis tanaman yang cocok itu tanaman maize. Lalu pupuk yang disarankan itu pupuk urea dan indeks kesuburan dari tanah ini eh, 14,8 yang dimana itu kurang subur tanahnya. Bisa kita lihat di datasetnya juga eh, jenis tanahnya itu soil type-nya kita lihat di sini pada data yang nomor satu kan juga sandy. Lalu tanaman yang disarankan itu juga maize dan jenis pupuknya itu dibilang di sini pupuk urea untuk data yang pertama. Sekarang kita riset, kita masukkan data yang kedua, karena ada 9. Kita masukkan juga nilainya 52 untuk humidity, untuk moisture-nya itu 45. Kita masukkan nitrogennya 12 dan potassium 0 dan fosforus 36. Kalau kita prediksi jenis tanahnya loamy dengan tanaman yang cocok itu sugarcane, pupuk yang disarankan itu DAP. Sudah sama seperti dataset yang kedua. Jadi untuk aplikasi yang sudah kami bikin cukup sekian. Jika masih ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.